Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Abdul Aziz Muslim dan bapak-bapak sekalian. Di sini ada Pak Ahrusani ya. Nah, ini kita sering bertemu Pak ya di MUI. Jadi kebetulan kami mitra dengan Kemenlu ya. Kemenlu, beliau ini salah satu direktur ya. Direktur Tim Tank Pak ya. Nah, jadi saya ini anak buahnya Bu Yuli mumpuni dubes dulu di Spanyol kalau tidak salah ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kaki kita ya masih bisa kita langkahkan ke tempat yang mulia ini ya, ke Baitullah, rumah Allah ini, Masjid Ibadur Rahman, untuk sama-sama kita melakukan thalabul ilmi insyaallah. Thalabul ilmi dalam rangka untuk menyambut ya, kedatangan, kehadiran bulan Ramadan, bulan yang selama ini setiap tahun kita tunggu-tunggu kehadirannya ya. Jauh-jauh hari atau minimal 2 bulan sebelumnya kita senantiasa memanjatkan doa, tadi sudah dipanjatkan juga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minimal 2 bulan sebelum Ramadan ini tiba kita senantiasa berdoa ya, agar kita semua bisa dihantarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, sehingga kita bisa masuk kembali ke bulan yang penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Insyaallah dalam waktu 3-4 hari ke depan kita akan memasuki bulan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliau, atas perantaraan beliaulah alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kita bisa mendapatkan banyak rahmat ya dari keberadaan agama yang selama ini kita pegang, agama Islam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tema ya terkait tarhib Ramadan ini. Bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maqasidus siyam, maqasidus saum ya, sebagaimana tertera di dalam Quran
surat Al-Baqarah ayat 184, tidak lain tidak bukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu menjadi tujuan utama dari salah satu ibadah kita, ya, yakni ibadah saum. Nah, oleh karena itu merugilah orang ya, kalau selama 1 bulan dia ditempa untuk melakukan ibadah, rangkaian ibadah selama 1 bulan itu, kemudian keluar dari Ramadan dia tidak meningkatkan ketakwaannya, tidak mendapatkan ketakwaan. Nah, ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Nah, oleh karena itu sejak awal kita niatkan ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, kita niatkan betul-betul. Kita bisa memaksimalkan, kita bisa optimalkan kesempatan 1 bulan ke depan untuk kita isi dengan berbagai rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah maupun yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir Ramadan kita benar-benar mencapai target ya, menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yakni dalam artian orang-orang yang bisa ya, secara mudah imtithalil awamir, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahillah. Takwa dalam artian kita betul-betul bisa melaksanakan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhkan diri kita dari berbagai larangan, dari berbagai hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Ibadur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan sebagai pengantar mengapa bulan yang mulia ini disebut sebagai bulan Ramadan. Kalau kita membaca satu kitab tafsir yang mungkin cukup komprehensif dan kompleks ya, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya saya membuka satu karya namanya Kitab Mafatihul Ghaib, satu kitab tafsir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, Al-Mufassir Al-Faqih Asy-Syafi'i. Beliau ini seorang mufasir, seorang teolog, seorang ilmuwan ya. Dulu itu ada istilahnya namanya polimet ya. Nah, ulama-ulama dulu itu polimet. Polimet itu apa? Orang yang punya keahlian yang sangat beragam. Nah, kalau sekarang kan kalau jadi dokter ya dokter aja gitu ya. Kalau jadi apa namanya? Insinyur apa misalnya teknik, tadi Bapak ada yang teknik aja. Kalau jadi guru agama saja. Dulu itu enggak seperti itu, Pak. Dulu itu ulama itu polimet ya, kita sebutnya polimet. Polimet itu orang yang punya keahlian lebih. Sangat banyak. Mungkin bisa sampai 20-30 disiplin keilmuan dia kuasai. Ya. Ada tokoh-tokoh misalnya sebelumnya itu Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu umur 6 tahun, Pak. Ibnu Sina ini ahli kedokteran kalau di barat itu. Umur 6 tahun itu sudah hafal Quran. Jadi memang basic ilmu itu harus hafal Quran dulu. Mau apapun ilmu yang dikembangkan itu hafalan Qurannya harus selesai dulu. Jadi 6 tahun hafal Quran, 7-8 tahun itu dia belajar fikih. Ya. Kemudian dia umur fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya ya, termasuk tafsir dan seterusnya. Umur 8-9 tahun itu dia belajar logika. Nah, ini menarik ya. Ulama-ulama kita terdahulu itu. Baru nanti 11-12 tahun belajar dasar-dasar kedokteran. Ada misalnya ilmu tasyrih. Apa ilmu tasyrih itu? Jadi sebelum dia tahu soal penyakit itu, dia harus tahu anatomi tubuh. Nah, ini sedikit cerita ya. Jadi orang dulu itu, ulama-ulama dulu itu, dia bukan hanya paham tentang ilmu agama, termasuk Ar-Razi ini ya,
Fakhruddin Ar-Razi yang saya kutip Mafatihul Ghaibnya itu dia itu adalah seorang physician, atibba itu dulu definisinya bukan hanya sekadar dokter tapi ahli ilmu fisik. Ya. Nah, kedokteran itu bagian dari ilmu fisik yang terkait dengan manusia. Tapi dia juga ahli tentang farmakologi misalnya. Farmakologi itu tentang obat-obatan. Ya. Jadi selain dia nanti bisa mendiagnosis apa sakitnya, penyakitnya dari anatomi itu, dia juga bisa ngobatin. Nah, ya. Tetapi pengobatan itu didasarkan nanti pada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Yang dia kembangkan terus ya. Dan dikembangkannya bukan hanya secara Qurani, tetapi juga melakukan eksperimen-eksperimen. Ibnu Sina itu dia melakukan bedah dan seterusnya kan. Orang yang meninggal dari dulu memang sudah dijadikan sebagai misalnya objek pengetahuan gitu ya. Tapi dengan etika tertentu ya, dengan mengembangkan etika. Nah, saya ingin katakan bahwa para ulama terdahulu termasuk Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Ini ada 32 jilid Pak, 32 juz, 16 jilid. Itu kalikan saja satu jilid itu 600 halaman, 600 kali 16 berapa itu? Hampir 1000 halaman mungkin ya. Nah di situ dikatakan, kembali kepada tema kita ya, beliau mengatakan bahwa kata Ramadan memang hanya satu kali disebutkan di dalam Al-Quran, yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ mengandung banyak makna. Pertama, Ramadan ini berasal dari kata ar-ramdu ya, ra mim dod. Nah, asal katanya ra mim dod, kemudian ditambahkan alif, ra mim dod alif dan nun. Nah, ya. Artinya itu harrul hijarah min syiddatis syam. Nah, jadi kata ar-ramdu itu maknanya harrul hijarah min syiddatis syam. Batu panas yang panasnya itu terkena terik matahari. Nah, kalau kita bayangkan ada aspal mungkin ya. Kita berjalan di aspal jam 12 siang misalnya itu ya. Enggak pakai sendal, kira-kira kepanasan enggak? Nah, panas. Nah kata Ar-Razi ar-ramdu itu harrul hijarah min syiddatis syam. Panasnya bebatuan, batu yang dipanaskan oleh panasnya terik matahari. Nah, jadi itu secara lughawi, secara bahasa Ramadan itu dari kata ramdu itu. Apa makna istilahnya secara istilah itu? Ramadan itu dikaitkan dengan karena bulan ini ya, di bulan Ramadan ini suasananya itu panas dan terik. Nah ini nanti tergantung cuaca juga sebetulnya. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Ar-Razi ya, ketika mendefinisikan Ar-Ramadan ini, Ramadan yang panas itu sebetulnya satu mekanisme untuk bagaimana pertama secara fisik ya, tubuh ini dengan adanya puasa mengalami proses pembakaran. Nah ini jadi dia mendefinisikan pertama secara fisik dulu. Dengan adanya puasa diharapkan tubuh ini mengalami proses pembakaran dari dalam. Membakar lemak dan seterusnya kan. Tetapi karena apa? Karena ada rasa lapar di situ ya. Tetapi yang juga sangat penting gitu ya. Bagaimana Ramadan ini memiliki sifat membakar tadi ya. Itu tujuannya adalah dengan berbagai rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diharapkan terutama saum itu bisa membakar segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi ini ada kaitannya ya. Baik itu secara fisik maupun secara batin. Ar-ramdu bimakna harrul hijarah, panasnya bebatuan yang disebabkan oleh sinar matahari itu. Dengan adanya puasa diharapkan puasa itu bisa membakar dosa-dosa kita. Ya. Panasnya
atau laparnya bulan Ramadan, ya, itu diharapkan bisa membakar berbagai dosa-dosa kaum muslimin mukminin, ya, yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama summiya Ramadhanu li'annahu yarmidu dzunuba ibadillah. Nah itu ya. Jadi ada hadisnya memang. Kata Nabi, kenapa Ramadan ini dinamai dengan bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan yarmidu, dia membakar. Dari kata ar-ramdu tadi, ya. Dzunuba ibadillah. Dosa-dosa dari hamba Allah. Nah, kemudian di hadis lain dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa menjalankan puasa Ramadan, ya, imanan dengan dasar keimanan kepada Allah, wahtisaban. Wahtisaban itu ada yang mengatakan dia ihtisab itu kan hisab, dari kata hisab, menghitung-hitung. Ya, maksudnya apa? Menghitung pahala atau mengharapkan pahala. Nah, itu ya. Jadi dasar puasa Ramadan itu harus dua, kata Nabi. Pertama harus didasarkan pada keimanan, yang kedua adalah harapan kita mendapatkan pahala dari Allah. Harapan kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya. Nah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berhasil melaksanakan puasa dengan dasar keimanan dan tadi mengharapkan ridho, pahala dan seterusnya dari Allah, maka dia akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari dosa-dosa yang sebelumnya, ya. Ma taqaddama min dzambi. Dari dosa-dosa yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi pertama Ramadan itu adalah satu wahana untuk kita mensucikan diri kita di sini. Mensucikan dari dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul manfaatkan, ya, Ramadan sebagai kawah candra di muka ini, ya, untuk bagaimana kita melakukan proses pembersihan, ya, diri kita, ya. Kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi pertama itu makna Ramadan. Yang kedua, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib juga dikatakan bahwa Ramadan ini bimakna al-matar. Nah, nanti fungsinya sama. Al-matar itu apa? Air hujan. Nah, ya. Ramadan itu bermakna al-matar atau air hujan. Fungsi air hujan itu apa? Nah, biasanya dia membersihkan permukaan bumi, ya, dari kotoran-kotoran dan debu, ya. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan, ya, maka bulan Ramadan ini juga sama, ya. Di dalamnya terkandung berbagai rangkaian amal ibadah yang akan membersihkan jiwa dan raga kita, ya, dari berbagai dosa dan keburukan. Juga mensucikan hati kita, karena rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini bukan hanya terkait ibadah yang sifatnya fisik. Nah, nanti kita coba perdalam, ya Bu, ya. Tetapi juga ibadah-ibadah yang dapat mengasah kesucian hati kita. Nah, mungkin ini sering dikatakan, ya, sering dikutip. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, seorang yang luar biasa juga, ulama yang luar biasa, ya, dia menulis kitab yang sangat terkenal, ya, Ihya Ulumuddin. Menurut beliau, puasa di bulan Ramadan ini atau siam di bulan Ramadan ini ada tingkatan-tingkatannya. Minimal ada 3 tingkatan, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kita bisa evaluasi kita sudah tingkatan mana ini. Kualitas puasa kita ini sudah pada tingkatan yang mana, ya. Jadi biasanya Al-Ghazali itu membagi puasa itu kepada 3. Pertama ada yang disebut dengan saumul awam atau siamul awam, ya. Siamul ammah.
puasanya orang-orang umum, orang-orang ordinary, orang-orang yang biasa gitu ya. Nah, mungkin yang anak-anak yang sedang dilatih ya, umur 9, 10 tahun gitu ya, udah mulai puasa. Nah, itu masuknya di situ mungkin ya. Puasa awam. Ya. Nanti di tingkatan kedua itu ada yang disebut sebagai siyamul khawas ya, atau saumul khawas. Puasanya orang yang khusus. Nah, nanti kita coba pilah apa itu sebetulnya puasa yang khawas itu ya. Bedanya apa dengan puasa yang umum? Nanti yang paling tinggi menurut Imam Ghazali itu adalah disebut sebagai siyamu khawasil khawas. Puasanya orang yang khawasul khawas, yang khusus, lebih khusus lagi ya. Pertama, siyamul awam. Apa itu siyamul awam? Siyamul awam itu ya sebagaimana puasa yang didefinisikan secara fikih. Al-imsaku anil muftirat ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dia menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan secara fisik. Nah ya. Dari mulai terbit fajar sampai ke terbenam matahari. Nah itu puasa awam. Atau puasa fikih kalau saya menyebutnya puasa fikih. Apa yang muftirat itu? Yang fikih, secara fikih ada 3 ya. Makan, minum, dan berhubungan biologis. Ya. Nah kalau orang itu menjalankan puasa secara rutin seperti itu, nah itu tingkatannya baru tingkatan awam. Coba kita hitung ya, kita sudah berapa puluh kali puasa di dunia. Saya mungkin sudah sekitar 30 kali. Bapak-bapak mungkin ada yang sudah 40 kali ya, ibu-ibu ada yang sudah 40 kali mungkin. Ada yang sudah 50 kali ya. Kalau misalnya dihitung kita mulai puasa itu umur katakanlah 10 tahun misalnya kan. Nah, jadi kalau yang sudah berumur 40 tahun berarti sudah 30 kali puasa. Pak Aziz sudah berapa ini? 50 kali ada? Ada. Ya. Nah jadi ya. Jadi kita sudah tiap tahun melakukan puasa. Pernahkah kita melakukan evaluasi diri? Kita sudah puasa di tingkatan yang mana ini? Ya. Kalau hanya sekedar puasa itu menahan makan, minum, dan tidak berhubungan biologis sejak terbit matahari sampai ghurubis syams, tulu'il fajar, maaf, terbitnya fajar bukan matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, nah kita hanya berhasil mampu melakukan puasa awam. Padahal nanti disebutkan ya dalam berbagai hadis Nabi itu harusnya kita beranjak dari sekedar puasanya awam minimal kepada tingkatan yang kedua. Apa itu puasa tingkatan yang kedua? Yakni puasanya orang yang khawas atau orang yang khusus di atas awam. Apa puasa khusus itu? Nah, asyamu minal jawari. Nah, kalau Al-Ghazali itu mendefinisikan seperti itu. Puasanya orang yang khawas itu adalah puasanya Dia al-imsak, dia menahan berbagai anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang lagho, hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau puasanya orang yang khawas itu sudah harus memandang memikirkan mata ini dipakai untuk apa? Apakah selama bulan puasa ini kita hanya scrolling FB ya, Instagram, nonton Netflix, ya, nonton apalagi itu yang lago, apalagi yang diharamkan. Yang lago saja tidak boleh atau dihindarkan, harus kita hindarkan, apalagi yang diharamkan. Melihat hal-hal yang diharamkan itu jelas-jelas tidak boleh, bahkan bisa membatalkan puasa itu sendiri, membatalkan
pahala minimal pahala puasa. Jadi kata Imam Ghazali, kita harus beranjak dari puasa awam menuju puasa yang khawas. Puasa khawas itu dia puasanya bukan hanya sekedar menahan makan, minum, berhubungan seksual, yang kalau di bulan-bulan sebelumnya itu semuanya dihalalkan, di bulan Ramadan menjadi diharamkan, ya. Tetapi juga kita harus mempuasakan seluruh anggota badan kita dari berbagai perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang diharamkan. Tangan kita ini dipakai buat apa? Apakah masih tangan kita ini sambil puasa kemudian memukul orang misalnya? Apakah masih misalnya tangan kita ini sambil puasa sambil menyakiti orang, sambil mengambil barang orang tanpa hak misalnya? Kaki kita, ya, selama bulan puasa ini meskipun mungkin mulut kita puasa, makan, minum dan seterusnya, tapi dilangkahkan kemana kaki kita ini? Apakah selalu kaki kita ini dilangkahkan ke masjid, ya, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, atau sebaliknya? Pendengaran kita, ya, selama bulan Ramadan ini, apakah dipakai untuk mendengarkan tilawatul Quran atau justru sebaliknya? Mendengarkan gibah tetangga dan seterusnya. Nah, ini harus kita sudah beranjak ke situ. Beranjak dari puasanya awam menuju puasanya khawas. Puasanya orang-orang yang khawas. Puasa yang menjaga al-imsak, ya, menjaga, menahan anggota tubuh kita, anggota badan kita dari hal-hal yang sia-sia, apalagi yang diharamkan. Yang ketiga, nah ini yang lebih berat, Bapak Ibu sekalian, ya. Walau alam, tapi kita harus belajar, berlatih. Kata Al-Ghazali, puasa khawasul khawas. Nah ini lebih berat. Apa puasa khawasul khawas? Puasa yang betul-betul mengarahkan hati kita, mengkhusyukkan hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat, ya. Karena apakah kita bisa mengontrol hati kita? Ya. Misalnya untuk tidak ada rasa dendam, misalnya, tidak ada rasa hasud, rasa dengki, iri, rasa suuzon. Nah, ini kadang lebih sulit. Mungkin tangan kaki kita masih bisa kita kontrol, tapi kadang hati kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya. Karena hati ini segumpal darah yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi, dan kita sebagai pemilik hati ini, maksudnya yang memiliki hati kita, itu kadang tidak bisa mengontrol. Jangankan mengontrol, mengetahui, mengenal hati kita yang mana itu kadang kita, benar nggak Pak? Susah. Hati ini ada di dalam diri kita, yang itu sifatnya metafisik. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus melatih. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu dan tempat yang sangat tepat untuk bagaimana melatih hati kita. Bagaimana kita mengontrol hati ini sehingga hati ini betul-betul hanya bertuju untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita memfokuskan hati kita hanya untuk tujuan kita kepada Allah saja. Ya. Dengan melakukan berbagai ibadah-ibadah yang insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan keliru. Orang boleh sholat sepanjang hari, boleh puasanya rajin, tidak pernah, misalnya tidak ada putusnya misalnya kan, selama bulan Ramadan ini. Tapi siapa tahu apakah puasa kita ini betul-betul bisa diterima oleh Allah atau tidak. Itu tergantung pada keikhlasan hati kita. Ya. Jadi kalau hati kita tidak ikhlas di dalam menjalankan semua ibadah itu, nah ibadah itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia.
Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya sejak awal kita betulkan niat kita ya, luruskan niat kita, dan niat itu adanya di dalam hati. Niat itu sesungguhnya ada di dalam hati. Nah, yang diucapkan itu adalah yang dilafadzkan saja. Talaffuzun niyah. Ya. Kita misalnya ada yang melakukan talaffuz niat dalam sholat. Tetapi hakikatnya niat itu adalah dalam hati kita. Tanpa harus diucapkan, kita sudah harus berniat di dalam hati kita. Nah, niat ini harus betul. Harus lurus. Ditujukan limaradatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk mendapatkan yang lain. Nah, tadi makanya kenapa kata Nabi imanan wahtisaban. Dasar dari puasa itu harus dengan keimanan, dan keimanan itu adalah di dalam hati. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kita harus kembali ya, menyiapkan ibadah di bulan Ramadan ini tentu harus disiapkan pertama dari isti'dadul iman ya. Persiapan keimanan kita, persiapan dari niat kita. Niat yang harus kita senantiasa luruskan, kita tujukan semua rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan ini hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh ya kita beribadah di bulan Ramadan ini untuk misalnya hal yang macam-macam. Ya. Mengharapkan pujian dari orang misalnya, ya. Mengharapkan apa dan seterusnya ya. Nah, tidak boleh. Akan gugur ya. Nilai ibadah kita di hadapan Allah akan gugur kalau niatnya tidak lurus ya. Kalau niatnya tidak ikhlas. Nah, ikhlas itu ikhlasut tauhid ya. Memurnikan ketauhidan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadirin jamaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang melatih kita ya untuk pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dasarnya iman ya. Bahkan para ulama itu menyebutkan Ramadan itu kan disebut sebagai syahrullah ya. Bulannya Allah ya. Nah, coba tidak ada bulan lain ya yang diistimewakan oleh Allah ya, sampai Ramadan ini disebutkan sebagai syahrullah. Bulan yang lain Rajab, Sya'ban itu tidak disebut syahrullah. Mengapa? Karena intinya adalah bulan Ramadan ini bulan yang mengkhususkan, yang memfokuskan diri kita untuk bagaimana kita menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sebuah kitab tafsir dikutip ya, ada hadis Nabi ya. Menurut Mujahid di sini dikatakan kata Ramadan itu ismun min asma'illah. Ya. Nah, kemudian dikutip di situ ada hadis Nabi annahu qala la taqulu jaa Ramadanu wa dhahaba Ramadan. Walakin qulu jaa syahru Ramadan wa dhahaba syahru Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Nah, jadi kita harus berbahagia ya, kita bisa mau menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, karena Ramadan itu ya bulan ketauhidan, bulan ketakwaan yang namanya saja terambil dari nama Allah. Nah, itu ya. Makanya di sini dikatakan kata Nabi la taqulu jaa Ramadan. Jangan pernah sekali-kali engkau menyebutkan telah datang, Ramadan telah datang. Dan Ramadan telah nanti di akhir pergi misalnya. Tetapi
sebutkan jaa syahrul Ramadan wa dhahaba syahrul Ramadan. Jadi kita kalau menyebut Ramadan ini tidak boleh, kata Nabi, hanya menyebut namanya saja, hanya menyebut Ramadannya saja. Tetapi sebutkan syahrul Ramadan. Ya. Telah datang bulan Ramadan. Dan telah pergi bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini nama Allah. Seperti misalnya nggak boleh kita nyebutkan Asmaul Husna itu, ya. Untuk orang-orang itu misalnya kan ada namanya Abdul Aziz, ya. Saya namanya Abdullah. Kemudian Abdul Latif. Nggak boleh kita nyebutin Latif, hai Latif misalnya. Nah, itu nggak boleh. Karena Asmaullah itu nama Allah. Kita harus mengkaitkan, ada atofnya kalau bahasa Arab itu. Ada mudhof ilaih. Jadi kita sebut Abdul Latif, Abdullah, Abdul Aziz. Karena Al-Aziz itu nama Allah. Tidak boleh disematkan langsung kepada manusia. Nah, Ramadan juga sama. Kita harus sebut, yang disebut Ramadan itu syahrul Ramadan, bulannya Ramadan. Kalau kita menyebut Ramadan saja itu nama Allah. Padahal yang kita maksud adalah bulannya, kan? Nah, dan ini sudah diingatkan oleh Nabi. Jangan engkau katakan jaa Ramadan wa dhahaba Ramadan, tetapi katakan jaa syahrul Ramadan wa dhahaba syahrul Ramadan. Telah datang bulan Ramadan dan Ramadan nanti akan pergi. Nah, ya. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Karena Ramadan ini adalah salah satu nama dari nama Allah. Ya. Kemudian dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan inilah, bulan yang penuh kemuliaan itu, Allah sengaja, Pak, memberikan keistimewaan dalam bentuk bahwa bulan Ramadan ini dijadikan bulannya diturunkannya Al-Quran. Ya. Allah sengaja menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamullah, petunjuk hidayah yang berasal dari Allah itu khusus diturunkan di bulan Ramadan. Tadi saya mengutip ayat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan. Nah, itu juga sama, ya. Al-Quran itu menyebutkan Ramadan diawali dengan kata syahru. Tapi enggak Ramadan langsung, kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi kalau kita nanti mau menjadi orang yang bertakwa, kita harus mendalami ini. Salah satu kriteria orang yang bertakwa itu adalah dia bisa bergumul, berinteraksi secara intensif dengan petunjuk Allah, dengan kalamullah yang disebut Al-Quranul Karim. Dan oleh karena itulah Allah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Ya, nah ini penting, ya. Di dalam Quran surat Fatir misalnya, kalau kita membahas sedikit tentang Al-Quran ini, dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, ini penting ayat ini, ya. Jadi tadi di Al-Baqarah 185 dikatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Fungsinya, tujuannya adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan yang berisi tentang hidayah dan pembeda. Al-Furqan bimana membedakan antara hak dan batil. Jadi Al-Quran itu harus menjadi pedoman kita untuk bagaimana kita bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Parameternya harus pada Al-Quran, tidak boleh yang lain-lain.
Akal itu kadang bisa menyimpang. Ya. Tetapi Allah sudah memberikan tuntunan, sudah memberikan apa bahasanya itu ya, guideline ya, berupa Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu kita diminta membedakan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan itu parameternya berdasarkan Al-Quran. Nah, jadi kata Allah, Al-Quran ini pertama secara umum memang ditujukan kepada umat manusia, Pak. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan Islam. Ya. Al-Quran ini kitab terakhir, wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sifatnya diberikan sejak Nabi Muhammad diutus ya sebagai Rasul sampai akhir zaman. Artinya Al-Quran ini sebetulnya ditujukan untuk umat manusia semuanya. Nah, tetapi di antara sekarang berapa jumlah umat manusia itu? 8 miliar ada ya? 8 lebih mungkin ya. Sekarang umat Islam berapa? Kalau di Google coba berapa ada? Ada 2,4 miliar mungkin, ada 2 sekian miliar ya. Nah, ayat ini yang Al-Baqarah ini nanti ditaksis. Ditaksis itu apa? Ditafsirkan secara lebih detail di dalam Quran surat Fatir ayat berapa Fatir itu ya? 35 kalau tidak salah ayatnya. Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimul linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah." Al-ayat. Kata Allah, meskipun Al-Quran ini harus menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, tetapi kami mengkhususkan summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami telah mewariskan Al-Quran ini, Alkitab ini, Alkitab bermakna Al-Quran, bagi orang-orang terpilih dari hamba-hamba kami. Nah, maksudnya siapa itu? Maksudnya kita. Orang-orang beriman, orang-orang Islam. Yang dari 8 miliar sekian hari ini mungkin jumlahnya 2, sekian mungkin. Kita Indonesia berapa? Sudah bukan lagi mayoritas Muslim ya. Ada Bangladesh atau Pakistan, Pak? Yang di atas itu Bangladesh kalau tidak salah ya. Kita 200 dari 280 mungkin sekitar 200-an ada ya. Nah, ada yang lebih ini katanya di atas, saya nggak tahu yang Bangladesh atau Pakistan itu 300-an atau berapa? 300 juta. Nah, ayat Fatir ini secara khusus bicara orang-orang Islam semuanya. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang secara khusus diwariskan atau diberikan Al-Quran ini supaya dijaga oleh mereka. Ya. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi. Nah, ini menarik ya. Jadi di antara orang-orang Islam yang sekian miliar ini ada klasifikasinya, Pak. Mereka ini semuanya sudah diwariskan Al-Quran, sudah diberikan oleh Allah Al-Quran melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, agar kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, agar kita melakukan pergumulan, ya, interaksi secara intens dengan Al-Quran ini. Tetapi di antara kaum muslim, muslimat, mukminin, mukminat itu ternyata terbagi kepada 3 golongan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran. Ya. Pertama, ini adalah golongan yang dicibir oleh Allah sebetulnya. Faminhum zalimul linafsi, naudzubillah. Jangan sampai kita masuk ke golongan ini. Karena ini semua kata Allah, ini semuanya orang-orang beriman semua. Semua orang Islam nih, Pak. Ya. Jadi di antara orang Islam itu ada yang zalimul linafsi. Apa zalimul linafsi itu? Kalau dibahasakan, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa orang yang menzalimi dirinya sendiri ketika bergumul dengan Al-Quran? Nah, ini kalau saya baca kitab tafsir Ar-Razi, Mafathul Ghaib, ini standarnya agak tinggi, Pak. Agak tinggi. Karena kalau saya lihat itu ada
Standar yang di bawah ini yang paling rendah. Dan kalau kita melihat itu ada yang lebih rendah lagi. Itu nggak tahu masuk golongan mana itu nanti. Pertama, orang yang zolimul nafsi, kata Imam Razi, siapa? Mereka ini adalah qari'ul Quran atau taliul Quran. Wa ghairu alimi wa ghairu amili. Tapi mereka ini golongan terendah itu ya, ketika Allah memberikan Al-Quran melalui Nabi kita, mereka hanya merasa cukup dengan membaca Quran saja. Nah, coba bayangkan, orang yang hanya sekadar baca Quran saja, itu mohon maaf, dianggapnya berada di golongan terendah, Pak. Imam Ali itu pernah berkata ya, kam min qari'in wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang membaca Quran, sedangkan yang dibacanya itu sendiri melaknati dia. Sedangkan Al-Quran yang dibacanya itu yal'anu. Yal'anu itu melaknati. Melaknati itu apa? Nah, mengutuk si pembaca ini. Nah, coba bayangkan. Makanya ini bulan Ramadan itu betul-betul harus kita jadikan bulan latihan ya. Coba, saya tadi membayangkannya, katakanlah di dunia ini orientalis misalnya ya. Ilmuwan-ilmuwan barat. Banyak tuh Pak, di pengkaji di Chicago, di Washington University, di Harvard University itu luar biasa sekali. Mereka membaca Quran, mereka mengkaji isi Al-Quran. Ya. Tetapi apakah ketika mereka mengkaji Al-Quran itu, mendalami makna Al-Quran itu, apakah masuk ke dalam hatinya keimanan? Sebagian ada. Misalnya ada profesor yang sangat terkenal itu Jeffrey Lang ya. Beliau profesor matematika. Dia membaca Quran, dia mendalami Al-Quran dan dia masuk Islam. Gara-gara membaca dan mendalami isi Al-Quran. Jadi hidayahnya itu hidayah yang betul-betul didapatkan secara kasab. Kalau kita kan masuk Islam gara-gara orang tua kita kan. Nah, meskipun nanti ada proses pendalamannya bertahap. Nah, kalau orang-orang seperti Jeffrey Lang itu melakukan pencarian. Dia membaca Quran, kemudian mendalami maknanya, kemudian dia mau masuk Islam. Dan kalau sudah masuk Islam, dia harus konsekuen menjalankan apa yang dia baca, menjalankan apa yang dia pahami dari Al-Quran itu sendiri. Nah, tingkatan yang ketiga, ini yang paling tinggi menurut Allah, menurut Al-Quran adalah sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berfokus untuk berlomba-lomba, berkompetisi ya, di dalam dirinya sebetulnya untuk melakukan kebaikan. Jadi makna sabiqum bil khairat itu menurut saya itu bukan kita berlomba-lomba dengan orang lain, Pak. Ayo kita sama-sama, saya sedekah segini, kalian sedekah, Bapak Ibu sedekah segini, saya membaca Quran. Bukan itu. Ya itu betul. Tetapi yang paling, menurut saya yang paling benar maknanya adalah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita itu ada dua potensi. Lammatul malaikah wa lammatus syayatin. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua potensi ini saling berlomba-lomba, saling bertengkar ini Pak. Potensi fujur, dosa kita, kejahatan kita, dan potensi ketakwaan kita. Nah gimana nih ini? Bisa nggak ketakwaan kita mengalahkan fujur kita? Fujur itu potensi kita melakukan dosa. Atau bisikan-bisikan setan kita. Kan selalu ada ya. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita ini mau sedekah atau enggak. Ini mau sholat dulu atau nonton dulu misalnya. Nah itu kan itu berkompetisi, berlomba-lomba dalam diri kita dua hal itu. Nah kita harus membela potensi ketakwaan kita dibandingkan potensi dosa ini. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu dia fokus. Maksudnya adalah dia fokus untuk mendahulukan kebaikan, mendahulukan kebenaran. Mendahulukan ketakwaan dibandingkan dan meninggalkan
kemaksiatan. Nah, dua-duanya selalu berlomba-lomba dalam diam diri kita. Nah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang sabiqum bil khairat ini memenuhi 3 hal. Pertama, mereka itu yang sering senantiasa taliul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, senantiasa alimul Quran. Dia memahami Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran. Apa pesan-pesan Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar menjadi bacaan. Tapi tadi hudan. Ya, kembali kepada surah Al-Baqarah 185 sebagai petunjuk. Artinya kalau petunjuk dia harus dipahami. Saya sering menganalogikan ya, misalnya kalau kita memberikan kurang ini ya. Saya sering menganalogikan kalau kita beliin anak kita mainan Lego misalnya, yang kita rakit, yang harus kita rakit. Lego itu pasti ada instruction ya, instruction ya pasti. Itu kita hanya sekedar baca atau kita pahami betul supaya kita bisa merangkai mainan itu. Tentu harus dipahami kan. Nah, ini kita menghadapi puzzle atau Lego kehidupan yang kadang-kadang kita susah menebaknya. Yang instruksinya itu ada di dalam Al-Quran. Petunjuk supaya kita betul-betul bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan keridhaan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Nah, kita ini sering lupa. Kita udah beli Lego, nggak baca petunjuknya. Ya susah kita ngerakit Lego itu. Atau apalah, puzzle apa misalnya. Ya. Atau beli apa misalnya, ranjang, beli sepeda misalnya, atau gimana ngerakitnya. Nah, jadi kita tidak boleh berhenti ya, apalagi ini di bulan Ramadan, memposisikan Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, berinteraksi dengan Al-Quran itu hanya sekedar membacanya. Tetapi juga harus kita memahami apa yang kita baca. Nah, makanya kita dianjurkan membaca kitab tafsir, kita dianjurkan membaca terjemah Al-Quran. Nah, apa nggak usah terlalu banyak-banyak. Kalau kita dawamkan habis subuh 1 ayat saja cukup. Sekarang 1 tahun itu misalnya 365 hari. Cukup 1 tahun kita targetkan membaca dan memahami Al-Quran itu 1 ayat 1 hari, berarti 365 ayat. Sisanya nanti kita bisa baca Quran misalnya sambil di perjalanan dan di mana. Tapi setiap subuh kita upayakan di keluarga, di rumah kita masing-masing, kita dawamkan membaca Al-Quran disertai dengan terjemah atau bagusnya tafsir Al-Quran. Kita tahu banyak sekali kitab-kitab tafsir sekarang sudah diterjemahkan. Saya tidak tahu kalau yang Mafatihul Ghaib ini mungkin belum ya, saya belum lihat. Tapi ada tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, itu semua sudah diterjemahkan banyak sekali. Dan kita semua bisa mengakses, bahkan bukan hanya kitab-kitab dalam bentuk fisiknya, tapi sekarang sudah digitalisasi. Artinya kita bisa juga baca melalui gadget kita. Nah, jadi membaca Quran itu penting, kemudian memahami isi Al-Quran atau apa yang kita baca dari Quran itu. Dan yang terakhir adalah kita mengamalkan Al-Quran. Nah, ini juga lebih berat Pak ya. Lebih berat dari sekedar memahami Al-Quran. Karena belum tentu kita sudah paham Al-Quran, kita menjalankan Al-Quran. Ya. Padahal tadi kalau kita mau menjadi insan yang bertakwa, yang menjadi tujuan puasa pun kita harus didasarkan pada ilmunya, dan ilmunya ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, misalnya ayat 184 itu kan, atau tadi 185 ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum. Nah, itu kan ada petunjuk-petunjuk. Misalnya kita dalam perjalanan boleh kita membatalkan puasa, tidak harus memaksakan puasa, karena itu adalah
keringanan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan, menghendaki untuk kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki dengan puasa itu kalian menjadi susah. Nah, itu makanya ada fikih saum, fikih siam yang harus kita pelajari. Jadi kita tidak harus misal ada perjalanan jauh misalnya. Meskipun ya kalau kita masih kuat ya wa antasumu khairul lakum, ya. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Anjurannya tetap berpuasa itu lebih baik. Ya. Oke. Nah, jadi hadirin sekalian, Al-Quran atau Ramadan yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan ini, salah satu keistimewaannya adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada pertanyaan, kan Al-Quran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad itu bertahap, betul ya? Selama 22 tahun, atau ada yang mengatakan 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan itu yang mana? Nah, di sini para ulama, ahli ulumul Quran, ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu adalah ketika Al-Quran itu pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Ya, itu satu kali itu. Apa namanya? Bahasanya ada bahasanya itu. Daf'atan wahidah. Nah, kalau bahasa ulumul Quran itu. Jadi Al-Quran itu pernah satu kali, satu gelondongan kalau bahasa kita ini. Satu gelondongan itu diturunkan langsung. Daf'atan wahidah, diturunkannya satu kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia walau alam di mana ya? Bahasa Al-Qur'annya itu ila sama'id dunia, atau bahasa Arabnya itu ila sama'id dunia. Langit dunia. Nah, baru dari langit dunia itu disampaikan oleh Jibril, ya, oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara munajjaman, ya, mutadarrijan munajjaman, bertahap. Ada satu ayat, dua ayat gitu kan. Ada yang satu surat gitu ya. Nah, tidak sekaligus dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu tadi yang dimaksud bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan adalah ketika Al-Quran ini diturunkan sekaligus secara gelondongan dari mana? Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, langit dunia ya. Nah, disinilah keistimewaan dari bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan itu Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan, dan itu yang menjadi penyebab Ramadan ini juga menjadi mulia. Nah, dalam kaitan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus juga kita perhatikan ya, Ramadan ini seperti apa namanya? Ibadah yang di dalamnya ibadah, semua ibadah itu berkumpul. Jadi bukan hanya puasa yang dilakukan pada siang hari, tetapi juga malam harinya kita harus melakukan qiyamul Ramadan. Qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Makanya hadisnya ada dua, Pak. Jangan lupa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini hanya di bulan Ramadan saja Allah memerintahkan ibadah itu full sebetulnya. Full seharian. Termasuk tidurnya kita ini ibadah. Tidur malam kita ini ibadah, Pak. Karena kita akan menyiapkan nanti bangun untuk sahur, nanti bangun untuk sholat subuh, nanti bangun untuk dan seterusnya melakukan aktivitas selama seharian. Ya. Jadi kita jangan nganggap bulan puasa ini ini puasanya seharian aja. Udah kalau udah buka kita pokoknya bisa ngapain aja. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kan di kita kayaknya kayak gitu, Pak ya. Coba kemarin saya agak unik ya di Indonesia itu ya. Saya membaca data
ada survei tentang konsumsi masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Nah itu menarik Pak. Menurut saya mungkin selama ini ada keliru Mas Aziz dalam cara kita beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan ini kekeliruan ini kita kukut, kita tradisikan. Jadi ternyata di selama bulan Ramadan ada peningkatan konsumsi 15%. Nah mungkin kalau ahli ekonomi bahagia ya. Wah ini ada peningkatan ini kan lebih konsumtif dan seterusnya. Tetapi kalau kita evaluasi Pak, sepertinya kita keliru selama ini menjalankan bulan Ramadan. Kita puasa ya berapa jam? 12 jam mungkin ya, atau 12 atau 13 jam mungkin ada. Dari jam 5 sampai jam 6 13 jam. Tetapi setelah berbuka ini kita seolah-olah balas dendam. Betul enggak? Segala dimakan. Ya termasuk saya juga. Kita harus evaluasi diri ini. Karena tuntunan Rasulnya enggak kayak gitu. Rasul itu berbuka itu cukup dengan air putih dan 3 biji kurma. Nggak ada makan gandum lagi, makan nasi lagi. Kalau kita kan udah kolaknya, udah bala-balanya, ya, udah es buahnya, waduh segala macam ada itu. Sirup apa mah, nanti makan nasi lagi, ya, satenya, nasi goreng misalnya. Jadi seolah filosofi kita puasa itu filosofi balas dendam, Bu. Betul ya Bu ya? Ibu kan setiap maghrib, setiap jelang maghrib kita kan selalu berburu takjil, benar gak? Dan itu semua kita beli, hampir semua jongkol, lapak itu kita sambangi itu. Terutama yang ibu-ibu ya. Benar gak? Maksudnya karena ibu disuruh sama bapaknya gitu kan. Karena disuruh sama bapaknya beli segala macam. Nah jadi ini ada kekeliruan. Coba dicek di Google. Jadi data konsumsi selama bulan Ramadan ternyata meningkat. Saya nggak tahu angkanya 15%. Termasuk kebutuhan gas katanya. Jadi masak itu di bulan Ramadan jadi lebih sering. Nah ini gimana ini ya? Gimana ini cara kita puasa ini? Mungkin di satu sisi ini ada satu kegembiraan kan? Ada satu kegembiraan secara ekonomi meningkat misalnya itu kan. Misalnya saya nggak tahu secara ekonomi apa betul seperti itu harusnya. Ya, nanti mau bulan hari raya apalagi ya. Kalau hari raya saya kira ya memang harus ini ya. Tapi maksud saya tujuan kita puasa ini kan melatih kita menahan al-imsak. Kan? As-siyamu bimana al-imsak, menahan diri kita dari tidak makan, minum, berhubungan seksual. Meskipun nanti berhubungan seksual itu dibolehkan ya. Di malam hari lailatus syami ar-rafasu ila nisa. Uhillakum lailatus syami ar-rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libas. Boleh kita melakukan yang sudah berpasangan, boleh melakukan hubungan biologis pada malam bulan Ramadan, boleh. Tidak dosa. Nah maksud saya tadi kembali soal konsumsi ini. Sepertinya ada yang keliru dalam cara kita menjalankan saum di bulan Ramadan ini. Sepanjang hari kita menahan tidak makan, minum. Setelah maghrib kita balas dendam. Kalau bahasa Sundanya, saya orang Sunda, kayak jika kuda lepas dina gedogan. Nah, apa itu? Nah, itu enggak, ini orang Depok. Seperti kuda liar yang lepas dari kandang, istal. Dari kandang. Nah, bisa ngapain aja. Nah, seolah-olah kita kayak gitu kan. Padahal tadi dikatakan oleh Nabi puasa ibadah Ramadan itu 2 tadi. Siangnya iya, malamnya iya. Ya. Man shoma Ramadan dan man qoma Ramadan. Jadi harusnya kita fokus melakukan qoma qiyam Ramadan, termasuk tadarus dan seterusnya tadi, mendalami Al-Qur'an, tilawah, qiraah Quran dan seterusnya. Nah, tapi kita kadang setelah maghrib itu sudah kamarkaan, kalau bahasa Sunda itu kamarkaan itu sudah kekenyangan. Jadi kalau mau berdiri buat sholat 11 rakaat itu agak susah. Apalagi 23 rakaat. Apalagi kalau imamnya
baca 1 rakaat itu 1 juz. Itu tambah susah lagi. Udah nanti saya di rumah aja sholat tarawihnya. Nah, jadi ini coba kita sama-sama evaluasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi aneh, sebelum bulan Ramadan konsumsi kita itu normal. Tetapi setelah masuk bulan Ramadan kita malah meningkat konsumsinya. Yang harusnya tambah berkurang malah meningkat. Semakin kita belajar atau melatih diri konsumtif. Kalau kayak gitu kan, harusnya kita menahan diri, ini malah konsumtif. Dan itu setiap hari pasti. Dan memang menggiurkan ya. Jadi memang maknanya bisa dua, itu kan itu keberkahan juga sebetulnya ya, buat yang berjualan itu keberkahan. Tapi kita bisa nggak menahan diri? Oke, kita beli misalnya takjilnya, tapi kita bagi-bagikan misalnya, kan itu mungkin lebih. Nah itu silakanlah kita bisa memaknai masing-masing. Tapi intinya jangan sampai kita menjalankan ibadah Ramadan yang tujuannya adalah al-imsak, menahan diri dari konsumtif, dari makan minum, malah justru melatih kita untuk konsumtif, kan gitu. Dan nanti tujuan lain dari puasa ini nggak akan tercapai. Kata Nabi apa? Sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, coba sekarang ada survei lagi nggak? Setelah Lebaran orang-orang yang kena diabetes meningkat atau tidak? Karena tiap maghrib kan makannya cilok, kolak, sirup, dan seterusnya. Itu jadi diabetes nggak Bu? Kira-kira Bu? Nah, apalagi malamnya makan lagi kan, makan nasi karbo. Nah, ini masih lapar lah pokoknya malamnya makan mie misalnya. Nanti sahur lagi kan misalnya. Nah, ini jangankan menjadi sehat, alih-alih menjadi sehat, justru mungkin meningkatkan diabetes kita, gula darah kita itu. Ya. Oleh karena itu makanya mungkin ini makna dari ihtisab. Salah satu ihtisab itu ya kita harus betul-betul dengan evaluatif. Kita puasa itu secara evaluatif. Apakah cara puasa kita ini betul-betul sudah sesuai enggak dengan tuntunan Rasul atau tidak, atau malah sebaliknya. Tadi saya katakan misalnya kalau kita membaca kitab lupa saya itu An-Nawawi ya, itu di situ disebutkan ada hadis Nabi itu hanya membuka itu iftar itu dengan air putih dan 3 biji kurma, cukup. Nah di situ kebutuhan gulanya sudah terpenuhi di situ ya. Baik, yang terakhir mungkin yang saya sampaikan adalah sampai jam berapa ini Pak Budi? Siap. Kita harus meyakini bahwa Ramadan ini adalah sama dengan Al-Quran, itu akan menjadi cahaya penerang. Cahaya penerang kapan? Nanti di 2 kegelapan. Kata Nabi, kata Allah, ini hadis qudsi ya. Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini. Wahai Musa, ini Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku telah memberikan 2 cahaya kepada umat Nabi Muhammad. Cahaya pertama itu nurul Quran wa nuru Ramadan. Cahaya pertama adalah cahaya Al-Quran, yang kedua cahaya bulan Ramadan. Ya. Likaila tadurrahum zulumatan, agar umat Muhammad ini tidak tersesat ya. Gara-gara 2 kegelapan. Nah, 2 cahaya ini untuk menerangi 2 kegelapan yang akan kita hadapi nanti. Apa 2 kegelapan itu? Zulumatul qabri wal zulumatu yaumil qiyamah. Nah, nanti kita akan menghadapi 2 kegelapan. Kegelapan alam kubur, alam barzakh, alam perantara, dan nanti kegelapan di yaumil qiyamah. Nah, untuk menerangi 2 kegelapan di kuburan dan hari akhir nanti, ini cukup dengan 2 cahaya ini, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Nah,
makanya kita harus betul-betul manfaatkan. Jadi Al-Quran dan Ramadan itu memang dua hal yang satu paket lah kalau bahasa kita ini. Satu paket, jangan sampai ditinggalkan. Ya, kita harus betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran tadi, membaca, memahami dan mengamalkan Quran, ya, kapanpun dimanapun. Yang kedua, kita betul-betul mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Karena bulan Ramadan ini bulan untuk kita meningkatkan ketakwaan. Terakhir, nah ini terakhir ya, ada sedikit. Tadi ya, soal bagaimana meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan itu kan bukan hanya sekedar kita menjalankan perintah Allah, tetapi juga menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kata para ulama, puasa kita itu tadi ya, kembali kepada Al-Ghazali, itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban menahan dari makan dan minum dan berhubungan biologis. Tetapi ternyata ada hadis yang mengatakan ada 5 hal ya, yang di dalamnya itu bisa membatalkan puasa. Artinya kalau kita tetap puasa ya, kita kuat sampai maghrib puasa, tidak makan minum. Tetapi kalau melakukan 5 hal ini, itu sia-sia puasa kita, Pak. Apa? Kata Nabi, khamsun yuftirnas shaim ya. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa selain makan minum dan berhubungan biologis. Pertama, al-ghibah. Nah, ini hati-hati ya. Wan namimah, wal kidhib, wan nadhar bisyahwah, wal yamin al-kadhibah. Nah, ini ya. Di dalam hadis lain dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Nah, ini hadisnya jelas ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya itu hanya sekedar lapar dan dahaga. Ini artinya Nabi itu menganjurkan kepada kita bukan itu tujuan kita. Tujuan puasa ini bukan tujuan puasa awam. Tetapi minimum puasa khawas tadi yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dalilnya ini. Puasa khawas itu adalah kita bisa menghindari dari 5 hal. Pertama, al-ghibah. Jangan kita sambil puasa sambil membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang lain itu. Kata Nabi, al-ghibah itu apa? Dia membicarakan kejelekan yang memang kejelekan itu melekat pada orang itu. Kalau kita menceritakan atau membicarakan kejelekan yang orang lain tidak punya, nah itu apa namanya? Fitnah. Nah ini jangankan fitnah, ghibah saja tidak boleh. Memang benar orang itu punya sifat yang jelek itu, kemudian kita bicarakan. Nah itu nggak boleh dan itu bisa membatalkan puasa. Makanya hati-hati. Terutama puasa awam. Wan namimah, mengadu domba. Nah, boleh. Orang yang harusnya berdamai kita dijadikan konflik. Konflik antar tetangga, konflik antar di tempat kerja. Kita adu domba tuh sama teman kita, naudzubillah min dzalik. Nah itu batal Pak puasanya, artinya sia-sia puasanya Pak. Lebih baik nggak puasa aja, lebih baik batalin puasa itu. Kalau jadi namimah, an-namam. Wal kidhib, dan juga berbohong. Nah ini hati-hati. Qaulazur, ya. Qaulazur ya, berbohong. Allah tidak akan menerima puasanya orang yang berbohong. Wan nazar bisyahwah, melihat, memandang dengan pandangan yang penuh syahwat. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ya. Kita bisa melalui apa saja, medsos sekarang luar biasa sekali isinya. Nah ini bisa masuk ini. Kalau kita memandang sehingga pandangan kita ini menyulut syahwat, nah itu batal itu puasanya. Ya, tidak sah. Sia-sia puasanya. Wal yamin al-kadzibah, dan sumpah yang bohong. Nah, kita bersumpah berjanji sama orang kan, kemudian kita khianati sumpah itu. Nah itu juga sama. Nah 5 hal ini ya harus betul-betul kita hindari ya. Karena itu tadi, kalau 5 hal ini kita lakukan, puasa kita menjadi sia-sia. Lebih baik batalkan saja. Kalau kayak gitu ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ya, dijauhkan ya dari berbagai hal-hal yang bisa muhlikat. Ada yang muftirat, ada muhlikat ya.
Al-muftirat itu tadi, ya, makan, minum, berhubungan seksual. Al-muhlikat itu yang merusak puasanya, yang merusak pahala puasa. Artinya puasa kita memang sia-sia. Illal ju'wal atos saja. Kita hanya dapat lapar dan dahaganya saja, pahalanya tidak dapat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita betul-betul bisa tadi mensucikan jiwa kita. Nah, karena bulan Ramadan adalah tempat kita ditempat, ya, untuk kita membersihkan segala noda dan dosa. Tadi ingat, ar-ramdu itu membakar dosa-dosa kita. Ar-ramdu itu air hujan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kita minta kepada Allah semua rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan ini bisa membakar dan membersihkan jiwa kita dari berbagai dosa-dosa yang sudah dilakukan. Yang kedua, tentu kita berharap ibadah bulan Ramadan ini bisa juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih konsisten sholat tahajudnya, sholat jamaahnya tidak ketinggalan, ya. Kemudian sedekahnya, ya, tidak ketinggalan, baca Quran, baca tafsirnya, mengamalkan Al-Qur'annya juga tidak ketinggalan, ya. Dimanapun kita berada, termasuk di dunia kerja, ya. Di dunia kerja itu kita bisa amanah, misalnya kan prinsip-prinsip amanah, jujur tadi kan, profesional. Nah, Islam itu mengajarkan profesionalitas. I'malu ala makanatikum, kata Allah. Bekerjalah kamu secara profesional. Itu ada ayatnya, Pak. Ala makanatikum itu ala tamakkunikum, ala tamakkunikum ala ahliyatikum. Bekerjalah kalian sesuai dengan keahlian kalian. Bekerjalah kalian sesuai dengan posisi yang kalian ini kan. Profesionalisasi kan modalnya dua, pengetahuan dan keterampilan. Jadi bekerja harus dengan dasar pengetahuan, ilmunya, ada ilmunya, dan juga skill. Kalau skillnya ngajar, ya ngajar. Kalau skillnya bikin pesawat, ya bikin pesawat misalnya. Nah, jangan loncat-loncat misalnya. Karena dituntut kita harus bekerja secara profesional, dan disitulah amal ibadah kita. Ibadah kita ya salah satunya adalah bekerja secara profesional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada tanya. Jazakallahu khairan.